Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Hai adik-adik semua, gimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di channel Errol Kembar. Kali ini channel Errol Kembar akan berbagi materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas berbagai hal, di antaranya kita akan membahas tentang rangka-rangka pada manusia. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang materi menentukan ide pokok suatu paragraf, dan terakhir kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam membuat sampul atau cover sebuah buku. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran 2 ini adalah yang pertama, mengamati gambar tulang sebagai salah satu organ gerak manusia, lalu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Selanjutnya kita juga akan berdiskusi untuk memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia, mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf, dan berkreasi membuat sampul buku. Sedangkan target pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah sikap yang akan kita targetkan adalah percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Sementara pengetahuannya adalah menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan memahami gambar cerita. Keterampilannya adalah terampil mengamati gambar, menceritakan gambar, membaca, dan menulis ide pokok bacaan. Simak videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah anak-anak sedang bermain bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Coba ditebak. Ya, jadi kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan alat gerak. Tempat yang aman melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan. Terus yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Karena agar otot-otot kita tidak tegang dan kaku, sehingga kita terhindar dari cedera yang dapat terjadi ketika kita melakukan permainan bola tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama adalah rangka kepala. Perhatikan gambar berikut. Jadi, rangka kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Apa fungsi dari rangka kepala? Jadi, rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang berbentuk pipi. Tulang pada tengkorak bersifat kuat dan keras. Tengkorak bagian depan berfungsi untuk membentuk dasar wajah manusia. Tulang-tulang yang membentuk wajah yaitu tulang dahi,
tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang bagian atas dan belakang berfungsi untuk membentuk batok atau tempurung kelapa. Tulang bagian atas dan belakang tersusun atas tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tengkorak belakang. Tempurung kepala ini berfungsi untuk melindungi otak manusia ketika mengalami benturan. Wow. Selanjutnya kita akan membahas rangka manusia pada rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang tajuk pedang, ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, ada 2 pasang tulang rusuk melayang, ada tulang belakang, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangka pada tulang belakang. Rangka pada tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jadi mari kita sama-sama menjaga tulang kita agar tulang kita tetap sehat dan kita selalu segar bugar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang adik-adik kita akan melihat apa sebenarnya fungsi rangka badan. Rangka badan merupakan susunan tulang yang terletak dari leher hingga panggul. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak pada tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun atas tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Selanjutnya kita beralih ke rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini dibedakan menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, yang terdiri dari tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sementara yang kedua adalah rangka anggota gerak bagian bawah, yaitu benar sekali, yaitu kaki kita. Jadi kaki kita terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sekarang kita akan memberikan contoh fungsi daripada tulang tersebut. Yang pertama, tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk memungkinkan pergelangan tangan memutar. Yang kedua, tulang lengan atas sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari. Yang keempat, tulang pergelangan tangan. Fungsinya untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. Yang kelima, tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Terus ada tulang paha, fungsinya sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. Ada juga tulang kering sebagai penghubung lutut dengan pergelangan kaki. Ada tulang betis sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Ada tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Terus yang ke-10 ada tulang telapak kaki, yaitu sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. Dan yang ke-11 tulang jari kaki untuk membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang.
Bagaimana dengan penjelasannya adik-adik semua? Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya kita akan memasuki materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok sebuah paragraf. Bacalah paragraf berikut ini. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Kira-kira ide pokok dari paragraf tersebut adalah: ya, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Bagaimana dengan paragraf berikut? Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah ataupun digendong. Ide pokoknya adalah: meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf berikut. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasetya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya adalah: setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasetya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Untuk selengkapnya, ide pokok bacaan pada buku siswa halaman 69-70 adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah: meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasetya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Paragraf kelima, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Sedangkan paragraf yang keenam, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sepeda motor untuk operasional usaha. Sementara paragraf ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan kedelapan, kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada materi bahasa Indonesia dapat diterima dan dicerna. Selanjutnya kita akan memasuki materi SBDP, yaitu unsur-unsur penting menggambar sampul. Sampul merupakan salah satu ragam gambar cerita atau ilustrasi. Sampul biasa disebut sebagai cover. Sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yakni depan dan belakang. Gambar sampul pada kedua sisi tersebut saling mendukung.
melengkapi, serta menguatkan isi buku. Sampul yang baik memiliki beberapa unsur penting sebagai berikut. Ayo kita simak sama-sama apa saja unsur penting dalam pembuatan sampul tersebut. Unsur-unsur gambar sampul yang pertama, harus terdapat judul dengan huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, terdapat nama penulisnya. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Dan yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku tersebut. Jadi cukup mudah kan kita memahami unsur-unsur gambar sampul. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen serta share channel ini agar channel ini dapat berkembang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.